beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-12 dengan judul Naga Puspa Kresna. Dalam seri ke-349 ini didukung oleh para pemain: Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai petani, Andi sebagai bocah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sesuai dengan petunjuk Empu Lunggah, Arya Kamandanu bermaksud pergi ke Candi Kagenengan. Candi Kagenengan adalah candi di mana Ken Arok atau Raja Singasari yang pertama yang bergelar Sang Prabu Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi diperabukan. Dalam perjalanannya menuju Candi Kagenengan, Arya Kamandanu singgah di desa Kangka Patra. Waktu itu sudah menjelang sore hari. Sinar matahari sudah lemah. Arya Kamandanu bertemu dengan seorang petani yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Si petani memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai Candi Kagenengan. Arya Kamandanu melihat gejala-gejala aneh pada diri petani itu. Aneh sekali petani ini. Aneh sekali tatapan matanya. Sepasang mata itu sepertinya sudah pernah kulihat.
Iya, sepasang mata itu adalah sepasang mata ular naga Puspakresna yang pernah kutemukan dalam mimpiku. Oh, benarkah petani ini merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna? Hai, anak muda. Ada apa dengan dirimu? Anak muda? Ada apa dengan dirimu? Arya Kamandanu tidak berani kembali menatap ke arah mata si petani. Dia menundukkan wajahnya ke tanah. Tapi karena si petani memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika petani itu menjamah pundaknya, Arya Kamandanu memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Dia tidak langsung menatap mata si petani, tapi dia melihat pemandangan lain yang tidak kalah mengerikannya. Dia melihat leher si petani bersisik, dan sisik itu berkilat-kilat tertimpa matahari sore. Sisik-sisik hitam bagaikan kepingan-kepingan mata uang logam yang sudah usang. Benar orang ini adalah penjelmaan ular naga Puspakresna. Tidak. Hei, ada apa dengan dirimu, anak muda? Mengapa wajahmu pucat sekali? Dan mengapa kau berteriak-teriak? Tenanglah, anak muda, tenanglah. Mungkin kau kurang sehat. Maafkan saya, Bapak. Barangkali memang saya agak kurang sehat. Maafkan. Terima kasih atas keterangan Bapak. Permisi. Arya Kamandanu kemudian bergegas meninggalkan pematang sawah. Dia terus melangkah setengah berlari. Setelah kira-kira 20 depa jauhnya, Arya Kamandanu membalikan punggungnya, dan dia merasa heran sekali. Dia sama sekali tidak melihat seorang pun di tepi pematang sawah. Tak ada sesuatu pun bergerak menandakan adanya kehidupan. Dan sawah yang terbentang di depannya bagaikan hamparan kosong. Di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Mungkin benar dugaanku. Mungkin orang itu tadi penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Bukankah Bapak Lunggah mengatakan bahwa ular naga Puspakresna adalah seekor ular siluman, seekor binatang setengah dewa, dan makhluk seperti itu mampu merubah wujudnya sekehendak hatinya. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Tapi benarkah dugaanku ini? Ataukah barangkali tubuhku sedang tidak sehat? Atau barangkali jiwaku sedang tidak sehat? Aku menjadi pusing memikirkan keanehan-keanehan ini. Baiklah, tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lebih baik aku segera meneruskan perjalanan ke Candi Kagenengan. Arya Kamandanu kembali melangkahkan kakinya meninggalkan petak-petak sawah yang terhampar di kiri kanannya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dari perbatasan desa Kangkapatra. Malamnya dia menginap di desa Turyantapada. Dan keesokan harinya dia kembali meneruskan perjalanannya. Dia terus berjalan mengitari bukit-bukit di sekitar desa Turyantapada. Dan karena lelah, dia istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Apakah aku masih cukup waras? Apakah pikiranku masih genap? Aneh sekali peristiwa yang kualami di desa Kangkapatra. Tapi barangkali hal itu disebabkan pikiranku terlalu tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspakresna. Entahlah. Aku tidak tahu kebenarannya. Ketika Arya Kamandanu tengah enak-enak duduk di bawah pohon rindang, dari gundukan sebuah bukit kecil, muncul sosok tubuh seorang bocah. Bocah itu membawa sepotong bambu pendek. Dia melangkah sambil menengok ke arah semak belukar di sekitarnya.
Maaf Tuan, maaf kalau saya mengganggu. Apakah Tuan tidak melihat sekelompok bebek melewati jalan ini? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Sejak tadi aku duduk di bawah pohon ini, dan aku tidak melihat seekor bebek pun melintas di jalanan ini. Kau siapa? Saya anak dari Turian Tapada. Saya biasa angon bebek setiap hari. Tadi saya ketiduran, dan ketika terbangun, saya tidak lagi melihat bebek-bebek saya. Biasanya mereka bermain-main di dekat rawa. Tapi setelah saya cari kesana kemari, ternyata mereka tidak ada. Kau telah melakukan kesalahan, nak. Kalau sedang bekerja, janganlah sampai ketiduran. Ya Tuan, saya memang bersalah. Dan saya tidak berani pulang sebelum menemukan kembali bebek-bebek saya. Memang kau harus bertanggung jawab. Kau harus mencari mereka sampai ketemu. Baik Tuan, maaf kalau saya telah mengganggu Tuan. Tunggu nak, tunggu dulu. Tahukah kau jalan menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Apakah Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan? Iya, aku akan pergi ke sana. Sudah 2 hari lamanya aku meninggalkan rumah. Aku harus segera tiba di Candi Kagenengan. Manakah jalan paling dekat menuju ke candi itu? Kalau begitu, Tuan telah salah jalan. Mengapa Tuan harus melewati Turia Tapada? Bagaimana aku bisa salah jalan? Seorang warga desa dari Kangkapatra mengatakan bahwa Candi Kagenengan letaknya di sebelah sana. Dan aku menuruti saja apa petunjuknya. Barangkali orang itu juga belum tahu letak Candi Kagenengan itu, Tuan. Kalau Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan, Tuan tidak usah melewati Turian Tapada. Terlalu jauh, bisa tersesat jalan. Apakah kau bisa menunjukkan jalan yang paling mudah untuk pergi ke sana? Marilah Tuan, marilah kita berjalan sama-sama. Sekalian saya akan mencari bebek-bebek saya yang hilang. Nanti Tuan akan melihat sebuah persimpangan, dan nanti saya akan menunjukkan ke arah mana yang harus Tuan tempuh. Arya Kamandanu kembali berjalan dengan ditemani si bocah Angon. Bocah itu berjalan sambil kepalanya melongok ke sana kemari untuk mencari bebek-bebeknya yang hilang. Mereka banyak diam di tengah perjalanan. Arya Kamandanu heran. Bocah itu berjalan semakin lama semakin cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah menyeberangi kaki sebuah bukit. Karena penasaran, Arya Kamandanu menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Tuan? Mengapa Tuan tiba-tiba berhenti? Mengapa kau berjalan terlalu cepat, nak? Lihatlah, keringatku sampai mengucur. Pakaianku sampai basah begini. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan bebek-bebek saya, Tuan. Saya takut mereka benar-benar hilang. Di sekitar tempat ini banyak sekali anjing hutan yang gemar memakan binatang-binatang peliharaan. Kau sudah terlalu jauh meninggalkan rumahmu. Apakah kau tidak takut kemalaman di jalan nanti? Tidak, Tuan. Saya sudah biasa. Daerah ini sudah menjadi tempat permainan saya. Saya biasa pulang malam hari. Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi jangan terlalu cepat ya.
Kembali mereka berjalan iring-iringan. Tapi nampaknya bocah itu tidak mengindahkan perkataan Arya Kamandanu. Memang permulaannya dia berjalan biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia berjalan semakin lama semakin cepat. Arya Kamandanu menjadi kesal. Akhirnya dia terpaksa mengeluarkan aji seipi angin. Dan tiba-tiba saja mereka sudah berjalan saling mengejar. Arya Kamandanu menjadi semakin penasaran. Dia merasakan bocah itu menampakkan gejala-gejala yang aneh. Dan tiba-tiba bocah itu berhenti di tepi sebuah rawa-rawa. Maaf Tuan, sudikah Tuan menunggu di sini barang sebentar? Apa yang akan kau lakukan? Lihat Tuan, saya yakin bebek-bebek saya bersembunyi di balik semak belukar, di seberang rawa-rawa itu. Mereka memang bebek-bebek yang nakal. Mereka seringkali mempermainkan saya. Kalau dapat saya tangkap nanti, mereka akan saya kandang selama-lamanya. Mereka telah sering membuat saya susah. Maaf Tuan, saya akan menekat mereka. Tunggu. Jangan melewati rawa-rawa itu. Mengapa Tuan? Berbahaya. Kau bisa kejeblos di dalamnya. Rawa-rawa itu berlumpur. Dan kau bisa kejeblos di dalam lumpur nanti. Ah, tidak Tuan. Saya sudah biasa menyeberangi rawa-rawa. Tuan tunggu di sini saja. Dan bocah Angon itu pun segera melompat. Sebentar kemudian kakinya sudah menginjak tepian rawa-rawa. Tapi rawa-rawa itu kering, karena itu tidak menjadikan soal. Tapi semakin ke tengah semakin nampak rawa-rawa itu semakin basah. Dan benar apa yang dikatakan Arya Kamandanu. Tiba-tiba kaki bocah itu terjeblos sampai ke lutut. Oh, tolong! Tolong Tuan! Tolong! Tolong! Tolong saya! Jangan bergerak, awas! Jangan bergerak kataku. Kalau kau bergerak maka kau akan semakin terseret ke bawah. Diam saja, aku akan menolongmu. Cepat Tuan, saya takut sekali. Saya takut tenggelam ke dasar rawa ini. Cepat Tuan. Jangan bergerak kataku, diam saja. Diam dan tenang ya. Aku akan menolongmu. Kau mau dengar kata-kataku bukan? Iya Tuan, tolong saya. Tolonglah saya. Angkat dari lumpur rawa ini. Oh, rupanya kau seorang bocah yang cukup bandel. Kau terlalu berani dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan orang lain. Kau bocah nakal, sembrono sekali. Nah, diam saja ya. Aku akan menolongmu. Tunggu di situ. Aku harus mencari lumpur yang agak kering. Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan, berusaha mendekati si bocah. Dia berhati-hati sekali. Dia tak ingin kakinya terjeblos. Karena itu dia berusaha memilih lumpur rawa yang sudah kering. Dan akhirnya dia berhasil mendekati bocah kecil itu. Arya Kamandanu mengulurkan tangannya. Nah, ayo, berikan tanganmu. Aku akan mengangkatmu dari lumpur rawa ini. Cepat, berikan tanganmu. Baik Tuan. Bocah kecil itu mengulurkan tangannya, dan Arya Kamandanu segera menggenggam tangan si bocah. Pada saat itu, Arya Kamandanu menatap kedua belah mata si bocah. Sambil berusaha menarik tangan bocah kecil itu, mereka saling bertatapan. Arya Kamandanu terkejut. Sepasang mata bocah kecil itu mendadak berubah menjadi berwarna kemerah-merahan. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu menjadi gemetar, tangan-tangannya gemetar, kakinya gemetar. Tiba-tiba dia melihat leher si bocah menjadi bersisik. Sambil menjerit kecil, Arya Kamandanu mengibaskan tangan si bocah. Oh, kurang ajar. Kau menggangguku. Kau mengganggu aku lagi. Oh, tolong Tuan, tolong saya. Mengapa Tuan melepaskan tangan saya? Tolong Tuan, tolong. Tolonglah dirimu sendiri. Tolong Tuan, tolong. Saya, tolong.
Arya Kamandanu tidak memperdulikan lagi teriakan-teriakan si bocah. Dia langsung melompat dan berlari meninggalkan tepian rawa. Dia berlari sambil merasa dihantui oleh pikiran-pikirannya tentang sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Mendadak teriakan si bocah terhenti. Arya Kamandanu segera menghentikan langkah-langkahnya. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran membasahi pakaiannya. Kurang ajar. Pikiranku menjadi kacau. Sepertinya aku tidak bisa berpikir sehat lagi. Benarkah bocah itu juga merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna? Belum tentu. Mungkin benar, mungkin pula tidak. Arya Kamandanu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Kembali dia terkejut. Dia tidak lagi melihat bocah itu. Tak seorang manusia pun nampak di tepian rawa. Hanya kesunyian yang mencekam. Sunyi di mana-mana. Arya Kamandanu melihat tepian rawa bagaikan istana siluman dari kerajaan gaib. Persetan! Setan alas! Ya! Kembali Arya Kamandanu berlari sekencang-kencangnya, tak tentu arah tujuannya. Dia berlari sambil berteriak-teriak bagaikan orang gila, dan dia terus berlari sampai malam tiba. Akhirnya, karena merasa lelah, Arya Kamandanu menghentikan larinya, dan dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah pohon rindang. Apa sebenarnya yang kualami sekarang ini? Apakah aku benar-benar sudah menjadi gila? Benarkah Arya Kamandanu gila? 2 kali aku menemukan tatapan sepasang mata aneh. Sepasang mata yang memancarkan sinar-sinar kegaiban. Sepasang mata milik ular naga Puspa Kresna. Tidak, aku tidak percaya mereka adalah penjelmaan ular naga Puspa Kresna. Jelas ini adalah hayalan-hayalanku sendiri. Hayalan-hayalanku yang memancar dari rasa ngeri setiap kali teringat mimpi itu. Arya Kamandanu duduk di bawah pohon sambil terus merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia menjadi gelisah karenanya. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna yang ditemuinya dalam mimpi benar-benar telah mengganggu akal sehatnya. Arya Kamandanu menggeliat. Tiba-tiba secara tidak sengaja, tangannya meraba batang pohon di mana dia bersandar. Kembali dia terkejut. Apakah ini? Sisik ular. Benarkah ini sisik ular naga Puspa Kresna? Iya, benar ini sisik ular naga Puspa Kresna. Tidak. Mata Arya Kamandanu terbelalak lebar. Dia melihat kulit kayu itu berubah menjadi sisik ular naga Puspa Kresna. Sisik ular itu berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan yang muncul dari balik punggung bukit. Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan tepian rawa. Akhirnya, karena merasa lelah, dia menghentikan larinya.
Kemudian dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah batang pohon rindang. Untuk sesaat lamanya dia duduk merenung di bawah pohon. Dia masih belum percaya bahwa apa yang dialaminya benar-benar merupakan suatu kenyataan. Dia menganggap bahwa semua itu terjadi karena khayalan-khayalannya tentang mimpi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pastilah semua itu terjadi karena aku tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspakresna. Aku tahu. Sekarang ini aku hidup dalam dunia khayalan. Petani aneh itu sebenarnya tidak pernah ada. Demikian pula bocah Angon itu. Sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranku semata-mata. Mereka tidak pernah ada. Buktinya tiba-tiba mereka lenyap dari pandangan mataku. Mereka lenyap bagaikan asap. Saat itu, Arya Kamandanu duduk bersandar di sebatang pohon rindang. Pohon itu sudah nampak tua, daun-daunnya meranggas, dan pokok-pokok pohon sudah banyak yang rapuh. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu meraba kulit pohon yang kasar. Tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat kulit pohon itu berubah menjadi sisik. Sisik ular. Ya, sisik ular naga Puspakresna. Oh, apa ini? Sisik ular? Benarkah apa yang kulihat ini sisik ular? Oh, iya, benar. Sisik ular. Sisik ular naga Puspakresna. Oh, tidak. Tidak! Syukurlah Angger sudah siuman kembali. Semalaman Angger pingsan. Siapakah? Siapa kau? Jangan pikirkan siapa diriku, Angger. Yang penting Angger selamat. Tapi kalau Angger mau tahu juga, aku adalah perempuan tua yang tinggal di desa ini. Aku salah seorang warga desa Panitikan. Oh, jadi sekarang ini aku berada di desa Panitikan. Ya, benar, Angger. Angger berada di pondokku di desa Panitikan. Oh, terima kasih atas pertolongan ibu. Saya sangat berhutang budi. Sudahlah, lebih baik Angger istirahat. Sebenarnya kemana tujuan perjalananmu, Angger? Saya ingin pergi ke Candi Kagenengan, Bu. Tahukah ibu jalan paling aman menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Candi Kagenengan sudah tidak berapa jauhnya dari desa Panitikan. Barangkali Angger tinggal jalan 1 hari 1 malam, maka Angger akan tiba di Candi Kagenengan. Apakah saya tidak tersesat jalan, Bu? Oh, tidak, Angger. Angger sudah mengambil jalan yang benar. Tapi Angger tidak perlu terburu-buru. Angger istirahat saja dulu. Saya membuat sedikit makanan. Barangkali Angger merasa lapar. Makanlah, Angger. Makanlah sedikit, supaya tubuh Angger tidak menjadi lemah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya hanya akan merepotkan ibu saja. Jangan berkata begitu. Saya tidak merasa repot. Lagi pula saya hanya tinggal sendirian di pondok ini. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Suami tidak punya, anak juga tidak punya. Kehadiran Angger membuat saya menjadi tidak lagi kesepian. Saya merasa mempunyai teman sekarang.
Arya Kamandanu hari itu tinggal bersama wanita tua di pondoknya, di desa Panitikan. Arya Kamandanu masih belum bisa mengibaskan rasa kecurigaannya pada setiap orang yang dijumpainya. Demikian pula pada wanita tua itu. Dia seringkali mencuri pandang pada wanita tua itu. Tapi nampaknya wanita tua itu tidak ambil peduli. Bahkan dia menunjukkan sikap yang ramah terhadap kehadirannya. Dia menyiapkan makanan, minuman, dan sekedar tempat untuk berbaring. Nah, Ger, kalau Angger masih lelah dan mengantuk, Angger bisa istirahat di balai ini. Tidurlah, saya tidak akan mengganggu Angger. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak bisa lama-lama tinggal bersama Ibu. Saya harus meneruskan perjalanan saya. Mengapa harus buru-buru? Tinggallah dulu di sini barang beberapa hari. Tidak, Bu. Terima kasih. Lain kali saja kalau kebetulan lewat desa Panitikan, saya akan mampir ke pondok Ibu. Sekarang ini saya mempunyai urusan yang sangat penting, Bu. Urusan apa, Ger? Kok kelihatannya penting sekali? Maaf, Bu. Saya tidak dapat mengatakannya kepada Ibu. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan memaksanya. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu menatap mata wanita tua itu. Untuk kesekian kalinya dia terkejut. Mata wanita tua itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan sinar mata itu adalah sinar mata ular naga Puspa Kresna. Pancaran mata itu menyorot tajam ke arah wajah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi gelagapan, tapi dia berusaha melawan pandangan mata itu. Tidak. Ini pasti hanyalah pikiran-pikiranku sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak percaya bahwa wanita tua ini adalah penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Aku tidak percaya. Arya Kamandanu terus menatap mata wanita itu. Dia berusaha untuk melawan sorotan mata yang sangat tajam. Mendadak keanehan itu lenyap perlahan-lahan. Dia tidak lagi melihat tatapan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Yang tinggal hanyalah tatapan lembut seorang wanita tua. Ada apa, Ger? Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa. Maafkan saya. Apakah Angger baik-baik saja? Sepertinya Angger kurang sehat. Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa. Saya cukup sehat. Wajah Angger kelihatannya sangat pucat. Saya kira sebaiknya Angger jangan buru-buru meneruskan perjalanan. Istirahatlah dulu di pondok saya. Tinggallah beberapa hari di sini. Tidak, Bu. Terima kasih atas kebaikan hati Ibu. Tapi maaf, saya tidak bisa lama-lama tinggal bersama Ibu di sini. Saya mempunyai urusan yang harus saya selesaikan. Tapi... Ada apa, Angger? Aneh sekali Angger ini. Ada apa? Memang, Bu. Akhir-akhir ini, saya banyak mengalami keanehan-keanehan. Saya mengalami berbagai peristiwa yang aneh. Susah dicernakan oleh akal sehat. Alah, barangkali Angger terlalu banyak berpikir. Janganlah membiarkan pikiran mengembara kemana-mana. Angger harus pandai mengendalikan pikiran. Pikiran bisa menjadi sahabat kita, sekaligus bisa menjadi musuh besar kita. Benar, Bu. Apa yang baru saja Ibu katakan memang benar. Dan agaknya sekarang ini pikiran-pikiran saya telah menjadi musuh besar saya sendiri. Benarkah demikian? Benarkah apa yang kualami? Apa yang kulihat ini semua merupakan gambaran-gambaran dari pikiranku sendiri? Nah, aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Lungga. Ular naga Puspa Kresna itu memang ular siluman yang sakti. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Dia bisa merubah wujudnya menjadi apa saja, seperti yang diinginkannya. Tapi dia tidak bisa menutupi seluruh rahasia dirinya. Menurut Bapak Lungga,
Jika siluman itu merubah wujudnya menjadi manusia, maka masih ada yang bisa dikenali. Sebuah noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa menempel di pundak bagian kiri. Oh, kalau begitu, aku akan membuktikannya. Kalau memang wanita tua ini adalah penjelmaan ular naga Puspakresna, pastilah dia memiliki ciri-ciri itu. Ada apa, Angger? Mau apa, Angger ini? Maaf, Bu. Maaf. Bukannya saya kurang sopan. Saya ingin tahu siapa diri ibu ini sebenarnya. Wah, apa maksudmu, Angger? Bukankah sudah kelihatan bahwa saya ini adalah wanita tua? Apa yang Angger inginkan? Maaf, Bu. Saya ingin melihat pundak ibu sebelah kiri. Oh, jangan. Untuk apa Angger melihat pundak kiri saya? Itu tidak sopan, Angger. Ingat, saya ini sudah tua, badan saya sudah kerepot, tidak menarik lagi. Maaf, Bu. Maaf, kalau saya terpaksa berbuat sedikit kurang sopan kepada ibu. Saat berikutnya, Arya Kamandanu meraih tangan wanita tua, sementara tangan kirinya menjambret pakaian yang dikenakan wanita tua di bagian pundaknya. Angger, apa yang Angger lakukan ini? Mengapa Angger merobek pakaian saya? Maaf, Bu. Maaf. Ternyata saya keliru. Oh alah, Angger telah berbuat tidak sopan. Kalau Angger ingin main-main dengan wanita, janganlah dengan saya. Saya sudah tua, saya sudah keriput. Angger ini keterlaluan sekali. Angger telah membuat diri saya malu. Malu sekali. Maaf, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan maksud saya untuk berbuat kurang ajar terhadap ibu. Saya hanya sekedar ingin tahu saja, Bu. Ingin tahu apa? Ingin tahu pundakku? Ini, lihat pundakku. Ini, lihat sampai puas. Kau ini laki-laki yang tidak senonoh. Percuma aku menolongmu. Untung aku segera tahu siapa dirimu. Kurang ajar. Maaf, Bu, maaf. Sungguh saya sama sekali tidak bermaksud kurang ajar terhadap ibu. Saya ternyata keliru. Maaf, Bu. Saya mohon diri. Dasar laki-laki tidak senonoh. Enak saja minta maaf. Ini lihat. Pakaianku satu-satunya sudah kau robek. Kurang ajar, pemuda bejat. Oh, mudah-mudahan kau diterkam siluman. Mudah-mudahan kau diterkam setan gentayangan di tengah jalan. Arya Kamandanu kemudian berlari sekencang-kencangnya meninggalkan pondok wanita tua. Dia berlari di atas jalanan berbatu di desa Panitikan. Sebentar kemudian dia sudah meninggalkan desa Panitikan. Dia memutari sebuah pinggang bukit, kemudian menghambur turun, dan ketika bintang-bintang mulai bertaburan di atas langit, Arya Kamandanu sudah tiba di desa Kali Selikur. Aku malu sekali. Aku telah berlaku tidak senonoh pada seorang wanita tua. Benar-benar memalukan. Tapi sekarang hatiku menjadi sedikit tenang. Ternyata anggapanku selama ini keliru. Mulai sekarang, aku harus lebih tenang dan berhati-hati. Aku tak ingin tertipu oleh khayalan-khayalanku sendiri. Aku harus tetap ingat apa yang telah dikatakan Bapak Lungga. Noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa. Itulah ciri-cirinya. Noda hitam yang menempel pada pundak bagian kiri. Inilah ciri-cirinya ular naga Puspakresna. Dan aku tidak perlu takut lagi. Buat apa takut? Bukankah aku sudah bertekad untuk bertemu dengan siluman itu? Aku harus bertemu dan bertarung dengannya. Sepertinya aku mendengar suara gamelan. Ya,
Arahnya di sebelah sana, di balik kerimbunan daun-daun bambu itu. Barangkali ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta. Baiklah, sekedar untuk mengisi waktu malam ini, lebih baik aku pergi ke sana. Arya Kamandanu melangkah ke arah bunyi gamelan di balik rimbunan pohon-pohon bambu. Ternyata dugaannya benar. Ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta perkawinan anak gadisnya. Upacara perkawinan telah selesai dilaksanakan sejak sore tadi. Sekarang tinggal acara hiburan. Ada beberapa macam acara hiburan. Ada tukang banyol, ada kidungan-kidungan, dan ada pula tari-tarian. Ketika Arya Kamandanu melangkah ke halaman yang penuh sesak oleh penonton, sedang dilangsungkan acara tari-tarian. Arya Kamandanu segera mencari tempat yang enak untuk melihat ke atas panggung. Arya Kamandanu terkejut begitu melihat acara tari-tarian di atas panggung. Dia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Kemudian dia menguak kerumunan orang-orang dan mencari tempat yang lebih dekat untuk menonton. Tari-tarian Nisa Carana Gini. Benarkah apa yang kulihat ini? Siapa gadis penari itu? Dia dapat memperagakan tari-tarian Nisa Carana Gini secara sempurna sekali. Hampir tak ada cacat celahnya. Tapi benarkah dia memperagakan tari-tarian Nisa Carana Gini? Atau barangkali ada jenis tari-tarian lain yang mirip? Maaf Bapak, maaf. Benarkah tari-tarian yang sedang diperagakan gadis penari itu adalah tari-tarian Nisa Carana Gini? Kau ini mau apa, anak muda? Sejak tadi kau kulihat berdesak-desakan terus. Tenanglah, nonton saja. Kalau kau masih juga tidak bisa diam, nanti akan terjadi keributan. Maaf Bapak, saya hanya ingin tahu, apakah benar tari-tarian itu adalah tari-tarian Nisa Carana Gini? Apa urusanmu? Yang penting nonton saja. Tidak usah bertanya macam-macam. Wong tinggal nonton saja kok rewel. Sudah jangan ganggu aku. Aku mau nonton. Akhirnya Arya Kamandanu tidak lagi meneruskan bertanya. Kembali dia melihat ke arah panggung. Dia melihat gadis penari itu terus memperagakan tari-tarian Nisa Carana Gini dengan lincahnya. Kadangkala dia membuang sampur ke kiri ataupun ke kanan. Kadangkala dia melompat sambil memutar tubuhnya. Dan pada saat lain, dia mengibas-ngibaskan tangannya ke belakang. Arya Kamandanu benar-benar terpesona melihat gerakan-gerakan yang diperlihatkan si gadis dari atas panggung. Mendadak, secara kebetulan Arya Kamandanu bertatapan pandang dengan si penari. Si penari tersenyum manis. Tubuh Arya Kamandanu seketika bergetar. Bukan karena senyuman itu, tapi karena pandangan mata si gadis. Dan aneh sekali, sekarang dia sama sekali tidak merasa takut ataupun gentar. Dia balas memandang ke arah si gadis. Dan si gadis penari itu pun memalingkan wajahnya sambil membuang sampur. Dan tari-tarian pun selesai. Si gadis penari berlari ke belakang panggung. Arya Kamandanu segera memburu si gadis penari ke belakang panggung. Tapi gadis penari itu ternyata tidak ada di sana. Dia terus mencari ke sana kemari. Dia bertanya pada orang-orang, tapi tidak seorang pun memberikan keterangan tentang gadis penari yang tiba-tiba saja lenyap tanpa bekas. Karena penasaran, akhirnya Arya Kamandanu berlari ke jalanan. Dia terus berlari sekencang-kencangnya, berusaha untuk menemukan si gadis penari cantik.
kemana perginya gadis itu tadi. Aku melihat gejala-gejala yang tidak wajar. Dia menghindari tatapan mataku. Oh, aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana. Ya, dia berlari ke arah gerumbulan semak belukar itu. Aku akan mengejarnya, dan aku harus menangkapnya. Arya Kamandanu segera melompat ke arah gerumbulan semak belukar. Seketika dia menjadi kecewa karena tidak menemukan seorang pun di balik gerumbulan semak belukar. Tapi mendadak jantungnya berdegup kencang. Samar-samar dia melihat seorang gadis berjalan lenggang dengan tenangnya. Arya Kamandanu buru-buru mendekati si gadis. Oh, maaf. Bolehkah saya menanyakan sesuatu? Siapakah Tuan? Mengapa Tuan membututi saya? Saya hanya ingin tahu, bukankah kau yang memperagakan tari-tarian Nisa Caranagini di atas panggung tadi? Iya, memang saya. Kenapa Tuan? Apanya yang aneh? Iya, memang tidak ada yang aneh. Saya hanya ingin tahu dari mana kau belajar tari-tarian itu. Kau menari sangat indah. Aku ingin tahu siapa gurumu. Si gadis penari tidak menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. Dia hanya berpaling perlahan-lahan. Kembali Arya Kamandanu merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat sepasang mata itu. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.